Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sebuah SPBU di Jalan Raya Magelang, Yogyakarta meledak dan terbakar. 2 karyawan menderita luka-luka. Tanpa mengenakan busana alias bugil, seorang pencuri membobol belasan sekolah dan balai desa di Kabupaten Banyumas. Banjir tak kunjung surut, warga desa Ngastorjo di Kabupaten Pati membangun rumah panggung sebagai tempat pengungsian darurat. Kita ke informasi selanjutnya. Banjir semakin tinggi, seorang warga desa Ngastorjo Pati mendirikan rumah panggung. Rumah setinggi 3 meter itu menjadi tempat pengungsian yang efektif karena dekat dengan rumah. Bertahan di rumah panggung menjadi pilihan warga desa Ngastorjo Pati akibat banjir yang tak kunjung surut. Rumah panggung berukuran 3 x 3 meter dari kayu sawo dan bambu didirikan Gunarto di samping rumahnya. Gunarto lebih memilih tinggal di rumah panggung karena memiliki ternak ayam yang harus ia urus setiap harinya. Akses jalan menuju desa juga terisolir banjir sehingga ia takut meninggalkan rumah dan harta bendanya. Kalau di pengungsian itu repotnya gini, soalnya di rumah itu ada hewan-hewan seperti ayam, bebek, untuk ngasih makan tuh sulit. Soalnya tidak ada armada untuk ke sini, jadi armadanya itu pakai pohon pisang juga. Berarti desanya terisolir, Pak ya? Meski banjir merendam permukiman, sejauh ini belum ada warga yang mengungsi. Rata-rata warga menumpang di rumah tetangga dan saudara yang tidak kebanjiran. Jumlah pengungsi sampai ini kelihatannya masih di rumah saudara, jadi tidak menjadikan beban dari semua warga-warga. Sudah hampir 2 pekan banjir merendam permukiman warga, fasilitas publik dan akses jalan hingga 1 meter. Di Pati ada 48 desa di 9 kecamatan terendam banjir. Status darurat banjir juga sudah ditetapkan. Arif Nur melaporkan dari Pati. Banjir di Pati tak kunjung surut. Penanganan banjir dan pemenuhan kebutuhan korban banjir tidak maksimal sehingga pemerintah Kabupaten Pati menetapkan status darurat banjir. Sudah sepekan lebih, ribuan warga terdampak banjir Pati tinggal di lokasi pengungsian karena banjir di rumah mereka tak kunjung surut, malah semakin tinggi. Banjir dengan ketinggian 40 cm hingga 2 meter masih merendam 48 desa di 9 kecamatan. Warga merasa kesulitan dengan kondisi banjir yang tak kunjung surut. Masih susah, Mas, di pengungsian. Mau apa-apa ya susah. Dengan di rumah. Sadar tak maksimal dalam menangani banjir, Pemkab Pati tetapkan status darurat banjir mulai tanggal 4 hingga 18 Maret. Dengan status darurat banjir, Pemkab bisa menggunakan dana belanja tak terduga yang jumlahnya menyesuaikan kebutuhan sehingga penanganan banjir bisa maksimal. Kita sudah memasuki situasi gawat darurat bencana yang saat ini memang sedang terjadi di Kabupaten Pati. Banjir kita saat ini sudah ada 48 desa dari 9 kecamatan yang ada di Kabupaten Pati. Tentunya ini menimbulkan suatu permasalahan bagi kita karena kita juga harus menyiapkan kaitannya dengan kebutuhan logistik untuk para warga yang terdampak banjir yang Saat ini, penanganan berfokus pada pemenuhan kebutuhan korban banjir di pengungsian. Pemkab mendirikan dapur umum di Kelenteng Hoktik Bio, Pati. Rencananya dapur umum juga akan ditambah di kantor Dinas Sosial dan kantor BPBD Pati. Arif Nur melaporkan dari Pati. Sejumlah rumah di bantaran Sungai Bengawan Solo di Desa Kalangan Kabupaten Sukoharjo ambrol tergerus abrasi sungai. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo berharap Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo segera memberikan solusi karena abrasi terus meluas dan mengancam pemukiman warga. Inilah dampak abrasi Sungai Bengawan Solo.
Video amatir warga merekam salah satu rumah warga di Desa Dalangan, Kecamatan Tawangsari, Sukoharjo, ambrol lantaran tanah terus terkikis derasnya aliran Sungai Bengawan Solo. Sejauh ini terdata ada 2 rumah warga Dalangan yang rusak karena terkikis aliran sungai. 2 kepala keluarga juga terpaksa mengungsi karena kondisi rumah tidak layak ditempati, bahkan membahayakan keselamatan. Warga mengaku abrasi Sungai Bengawan Solo makin mengkhawatirkan karena terus meluas sehingga mengancam permukiman warga. Padahal letak rumah warga cukup jauh dari bibir sungai. Itu sebelah sana itu dulu rumah Pak De saya itu masih ada pekarangan lagi, masih ada pekarangan lagi. Jadi ini masih jauh dulu pekarangannya. Tidak harus bangunnya di pinggir kali ya enggak. Masih jauh sekali dulu pekarangannya. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo berharap Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Bengawan Solo segera merespon harapan warga agar dampak abrasi tidak meluas. Tapi sampai detik ini tidak ada realisasi apapun. Padahal kita sudah pernah audensi pun di kantor bupati, katanya 2 kali ya Mas ya, 2 kali audensi. Sampai aku ngomong ora ditindaklanjuti kantore BBWS tak gusur, sampai aku bilang seperti itu. Nah, karena ini bukan wewenang kita hanya bersurat dan kita hanya memonitor, tapi akhirnya belum ada realisasi. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo masih terus mendata kerusakan rumah akibat abrasi untuk dilaporkan ke Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo. Heri Prasetyo melaporkan dari Kabupaten Sukoharjo. Jumlah kasus kecelakaan hingga meninggal dunia di Danau Rawapening, Kabupaten Semarang, membuat Polres Semarang turun langsung memberikan sosialisasi pentingnya life jacket dan membagikan sejumlah rompi pelampung pada Rabu lalu. Puluhan nelayan, pelaku wisata air, dan persewaan perahu di Danau Rawapening, Kabupaten Semarang menerima puluhan rompi pelampung dan mendapat sosialisasi pentingnya life jacket di Dermaga Wisata Kampung Rawa, Ambarawa. Program ini diselenggarakan oleh Polda Jawa Tengah yang bernama Selayar atau Ikut Andil Keselamatan Berlayar. Hal ini kita sampaikan himbauan untuk memberikan edukasi kepada pelaku usaha tempat wisata Rawapening dan nelayan di seputaran Rawapening agar mengikuti aturan keselamatan di Rawapening sehingga mengurangi jumlah kecelakaan di perairan ataupun di waduk. Program ini sebagai bentuk dukungan Polda Jateng untuk mengurangi resiko kecelakaan di perairan. Berdasarkan data dari Polda Jateng, ada 186 kecelakaan air dan 131 diantaranya meninggal dunia. Menurut Tim SAR Bumi Serasi, Kabupaten Semarang, mayoritas nelayan enggan memakai rompi pelampung meski sudah mendapat bantuan life jacket. Kalau yang sudah berkelompok enak, kita setiap bulan pasti ada pertemuan kelompok. Cuma yang tidak ikut kelompok itu tahu-tahu berangkat mancing tanpa life jacket. Itu yang saat ini susah untuk diberitahu, kita untuk memberitahu mereka harus pakai, dipaksa pun mereka kadang nggak mau karena mereka rata-rata waku sudah bisa berenang gitu. Untuk jaminan keselamatan pengunjung yang naik perahu di Rawapening, life jacket wajib dikenakan. Operator perahu dan wisata akan mendapat sanksi jika tidak memakai rompi keselamatan untuk pengunjung dan operator perahu. Berarti tingkat kesadaran kalau tingkat wisata lebih tinggi Pak ya untuk menjaga itu? Lebih tinggi karena memang ketika dia mau naik perahu pun sudah harus digunakan dulu life jacket. Karena antara perahu dan tempat untuk life jacket itu terpisah. Jadi dia pasang dulu life jacket baru menuju ke perahu. Operator pun demikian. Kalau dia melanggar otomatis tidak dipekerjakan lagi. Bahkan diskors 1 bulan tidak boleh jadi operator. Begitu. Siap. Program ini diharapkan dapat mengurangi angka kecelakaan di perairan dan meningkatkan kesadaran nelayan dalam penggunaan life jacket. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Diduga menyelewengkan anggaran pendapat dan belanja desa lebih dari 700 juta rupiah, mantan Kepala Desa Surodadi di Kabupaten Demak ditangkap polisi.
Setelah buron selama 4 bulan, Ahmad Wahid, mantan Kepala Desa Surodadi di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, akhirnya dibekuk unit tindak pidana korupsi Polres Demak. Polisi langsung menetapkan Wahid sebagai tersangka. Ia diduga menyelewengkan anggaran dan belanja desa tahun 2021 sebesar 747 juta rupiah. Dana itu seharusnya digunakan untuk membangun infrastruktur penanganan banjir di desanya karena terletak di pesisir Demak, namun tidak dilakukan tersangka. Ia menggunakan uang itu untuk kepentingan pribadi. Tersangka berdalih setengah dari uang itu untuk kegiatan sosial desa. Dugaan korupsi dana desa terbongkar atas laporan masyarakat pada tahun 2022. Modusnya, ya pelaku ini memerintahkan bendahara desa untuk mengambil uang kas yang ada di bank. 20 saksi yang kita periksa dan 3 ahli. Selanjutnya kita panggil pelaku ketakutan karena kita panggil tersangka, selanjutnya kabur dia ke Semarang.